nasibnya bagaimana nih pemain-pemain kita U20? Ya coba kalau kita sambungin ke nasibnya pemain U20 ya. Ya generasi U19 kita atau U20 U19 kita yang paling oke ya generasinya Evan Dimas kan waktu itu kan. Masih ingat gimana mainnya ya, Tiki Taka Pepepa waktu itu. Pelatihnya Indra Safri juga kan. Pepepa pendek-pendek mungkin merapat. Ya mendekati Pendek-pendek generasi panjang. itu generasinya Egy kali Mas itu juga. Egy juga dan Witan tuh Oh iya, Safri. menarik sangat Egy, menarik. Witan, Asnawi, Iya, Sandi. iya, iya. Ya. Jadi kalau dilihat terutama generasinya Evan Dimas ya, kita mau masuk ke bahasan berikutnya. Generasi Evan Dimas itu ya sudah hampir punah di tim nasionalnya Masa pakainya sekarang ya, itu. pendek. Cuma ada Dimas Derajat ya. Jangan kan timnas di Liga 1 aja Mas sudah dikit banget ya. Oh Liga 1 udah sedikit ya. Iya. Kayak masih ada lah beberapa. Hansamu berapa pertandingan kan dipakai terus Ya, sekarang. Samu Dimas Derajat, Dimas lagi cedera tapi cedera ya. ya. Nah, Polusi Tanggang juga. Si Tanggang. Kalau si Tanggang sekarang di sempat Sleman. lama di Barito ya. Sleman ya. Iya, Sleman. Oke. Sempat lama di Barito. Kemudian ke Rans, sempat ke Rans. France ya. Yang di timnas tuh berarti praktis cuma tinggal Dimas Derajat ya. Iya, Itu Dimas pun Derajat. masih on off. Iya, keluar nggak masuk selalu lah ya. dipanggil lah. Ya Walaupun dipanggil juga nggak selalu sering main main. ya. Nggak sering Gua main. kenapa tiba-tiba tergelitik untuk tanya soal itu karena gini sih. Ini kalau mau dikonfirmasi orangnya udah meninggal nih. Pertama 2007 gua ketemu sama Fofodahan. Fofodahan ini kan dulu pernah jadi technical advisor-nya timnas Asian Games 2006. Timnas U23 ya. Iya, Pelatihnya 23. coach Bambang Nurdiansyah. Bambang Nurdiansyah. Waktu itu waktu dia datang ke Indonesia untuk liburan di Indonesia, ya karena gue sering berkorespondensi, ketemulah gue di hotel tempat timnas zaman dulu di mana ya, Bro Win? Gue lupa tuh. Bukan Mulia, satu lagi Rasuna, apa? bukan. Yang hotel tua tuh. Sultan. Bukan Sultan, satunya lagi yang Senayan. Udah nggak penting ini, nggak penting. Ngabisin durasi ini kalau ini. nih. Hotel atlet Century. Century. Ngobrol lah di restoran bawah tuh. Waktu ya dia selalu bilang gini, kalau masalah talenta dia nggak meragukan pemain Indonesia. Dia juga lihat gitu kan. Artinya ya ketika di Belanda TC waktu itu kan eranya si Ahmad Juprianto ya bro ya. Iya. Ahmad Juprianto dan beberapa Bustomi. Bustomi. U19 tuh Ya. Bustomi Secara terus tale- Jajang iya. ya, Taufik Jajang. Secara talenta itu bagus. Cuma dia tuh gini. Cuma kayaknya kalian tuh nggak fokus ya. Artinya gini. Dia cerita bahwa di Belanda itu pemain misalnya nih ada pemain berbakat di sana. Tapi ketika masuk jadi gini, ada usia rawan nih bro, 18 sampai 20 tahun. Oke. Banyak kejadian di Belanda tuh misalnya ada di Ajax nih misalnya, gua ambil contoh di Ajax. Ada 10 pemain berbakat nih di usia itu. Nanti tuh bisa yang bener masuk tim intinya Ajax cuma 1. Karena 18 sampai 20 menurut almarhum Fofodahan, almarhum ya, udah meninggal. Susah juga kita konfirmasi lagi gitu kan. Udah 2 kali aja nih ngomongnya. Iya percaya. Gitu kan. Dia bilang gitu kan. Itu adalah usia yang kan beranjak dewasa nih. Dan banyak tuh Transisi ya, transisi dan ketika transisinya nggak soft, artinya dia nggak fokus, hilang fokusnya, ya hilang bener. Gitu. Artinya apa? Nah, dia ngeliat di Indonesia kayaknya nggak terlalu serius ya kaitan nama itu, memperhatikan aspek-aspek di luar olahraganya. Dia fokus cuma tentang dia latihan yang keras dan macam-macam. Lupa bahwa di usia-usia tertentu ketika muda pendampingan psikologis itu penting, gitu kan. Sampai sekarang. Tapi timnas sekarang sekarang udah loh. banyak psikolognya kan? Nggak kayak dulu gitu. Iya sekarang ada. Iya kan? Ada. Tapi konteksnya psikolog tuh gini Yang bro Win. wanita itu siapa tuh? Yang SEA Games ya. Aduh lupa namanya. Pasti. Pasti. Ya, Itu konteks gua psikolog tuh gini, bukan cuma di timnas, tapi gini. di klub juga Di Mas. klub. Iya. Oke. Karena gua ngambil contoh misalnya Fabregas. Fabregas ini kan datang dari Spanyol dengan usia sangat muda kan. Dia tuh nggak cuma didampingi psikolog, malah didampingin keluarga, ditaruhin di keluarga gitu kan. Dan kalau masih ingat zamannya Primavera sebenarnya kayak gitu juga ya. Ketika Kayak gitu Primavera tuh nih, gimana? Dititipkan ya ke- Yayan Tumena dan kawan-kawan kan dititipkan dengan keluarga di sana. Iya, Ada tapi kan orang Itali bukan ya, orang Indonesia. ya, artinya orang Itali gitu kan. Pendampingan bahwa ini masa-masa periode sulit karena kan memang usia 18 sampai 20 itu kan gejolaknya lagi luar biasa ya. Nah, jadi mereka bisa melewati masa transisi itu. Nah, biasanya yang gagal itu kalaupun sukses dia jadi pesepak bola kata Fofodahan, karirnya nggak bakal panjang. Karena secara ini Secara kedewasaan pemikiran. pemikirannya tuh nggak termanage dengan baik. Mungkin itu yang menjawab tadi kenapa karir pemain timnas Indonesia yang gemilang di level junior kemudian meredup ketika level senior. Dan itu bukan salah pemain juga ya sebenarnya. Bukan murni salah pemain juga ya. Iya, karena kan harusnya memang ada support system yang mendukung pemain ya. Dari orang tua, dari pelatih, dari klub.
ya menyediakan segala macam termasuk psikolog, mungkin nutrisi juga gitu kan. Itu yang mungkin kurang Biasanya klub malas karena budgetnya tinggi ya. Iya. Nambah pendanaan tuh. Klub kan pengennya efisiensi. Sampai sekarang aja masih banyak yang nunggak ya Liga 2 tuh, Liga. Itu kita bahas di topik yang lain aja tuh. Jangan sekarang, jadi campur-campurin. Nanti kemana-mana itu. Ya kita sih berharapnya ganti pelatih, pemain-pemainnya juga masih bisa berkembang ya. Iya. Donitri bagus ya. Iyalah. Sepakat ya? Sepakat itu. Iya. Doni yang spesial ya Doni mungkin ya. Terus Doni, Kadek Arel. Kadek ya. Dan dia Kadek banyak menit bermainnya banyak. Lumayan di Bali, Lumayan, lumayan. di Bali. Cuman memang gini, ada apa ya, satu pemain yang pernah gua ngobrol, bekas pemain timnas, pemain gelandang. Ini kaitan sama tim junior ya. Pemain gelandang, dia mainnya oke banget. Dia juga punya akademi sekolah sepak bola. Dia bilang sebenarnya kalau untuk tim junior gitu, ngapain sih pakai pemain naturalisasi gitu? Kenapa sih apa urgensinya gitu? Untuk tim junior itu kan bukan mengejar juara gitu. Juara itu hanyalah bonus gitu ya. Kalau untuk tim junior ya tetap ada targetnya. Tapi di mana-mana pemain junior itu bukan ditugaskan untuk jadi juara gitu. Karena masuk akal juga sih pas gua pikir. Oke, timnas Belanda sering beberapa kali juara Piala Eropa atau Piala Dunia gitu. Tapi yang diinget-inget sama orang kan Belanda nggak pernah juara Piala Dunia. Hanya sekali Euro ya. Tapi jadi banyak tim yang sukses di level junior itu sebenarnya bukan ukuran yang sesungguhnya. Makanya ngapain pakai pemain naturalisasi gitu ya. Ini pendapat dari itu satu orang pemain gelandang yang punya akademi ya. Tapi ini Wakanda bro. Maksudnya gini, Wakanda tuh gini, gue setengah bercanda sebenarnya tapi miris. Ini berkaitan sama profesi kita juga nih soal ini kan gitu. Kalau di Serie A gitu ya atau misalnya Premier League atau macam-macam, klub-klub yang menargetkan juara itu kan bisa dihitung pakai jari. Misalnya di Premier League gitu kan, Liverpool misalnya tanya, kamu musim ini targetnya apa? Juara. Tapi kalau di Indonesia ada bercandaan gitu kan. Iya. Ada 18 sampai 20 tim di Liga 1 gitu juara, kan. Semua targetnya juara gitu kan. Kalau artinya memang di kepalanya sepak bola itu tentang kejayaan dan itu akhirnya kan berpengaruh ke level junior. Gue agak sedihnya kan gini. Gue jadi inget Ganesha Putra, pembina dulu CEO-nya, wakil CEO-nya Persija. Wakil Direktur Akademi Persija Development. Ya, dia cerita, bro, kalau bikin tim junior tuh, Persija bikin tim junior tuh bukan bikin tim, menciptakan individu. Tadi Mas Erwin bilang bener itu, individu. Kita nggak peduli dari 11 itu cuma jadi 3, tapi paling nggak dari 3 itu kemudian di masa depan dia punya karir panjang di level senior. Karena kita memang menciptakan individu. Juara atau nggak juara nggak penting. Salah satu produknya ya Donitri itu ya. Donitri Pamungkas. Kebetulannya di Indonesia udah lama banget timnas seniornya nggak juara. Iya itu juga tuh. Yang juara U19, U23 sehingga akhirnya mindset orang itu sedikit banyak terpengaruh bahwa wah ini tim U23 atau tim U19 gitu harus juara nih. Kayak kemarin waktu yang U19 Indra Safri juara akhirnya jadi harapan gitu, padahal ya nggak fair sih kalau menurut gua untuk tim yang kelompok umur dibilang ditargetkan juara gitu. Tapi ada yang mirip-mirip Indonesia loh. Apa itu? Inggris. Saking nggak pernah juaranya, kemudian yang diposting di FA Inggris adalah video-video setiap mereka juara junior. Iya sama. Bener tau gue kan? Iya. Dan kita ada ini nggak sih? Dulu ada masa supporter tim sepak bola Indonesia tuh lebih seneng nonton U19 dibanding senior. Oh iya ada kan tuh. itu kalau 2013 ya, timnas U19 Tur main Nusantara tuh dimanapun penuh kan. Tur Nusantara keliling Indonesia. 2013 ya 13-14 itu lah. 2014. Nah,